Halo, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 26 Oktober 2020. Sebelum saya mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya sehingga ketika saya setiap hari upload video ulasan saham saya, rekomendasi saham saya, Bapak Ibu akan mendapat notifikasinya dari YouTube. Sebelum saya mulai, saya akan mengulas sedikit terkait dengan video saya sebelum ini ya. Saya hari Jumat kemarin kita sudah bikin video, udah kita tayangkan di akhir pekan. Dan video tersebut saya ulas bahwa libur trading dulu. What it mean ya, maksudnya itu apa? Jadi harus diwaspadai. Minggu ini kita cuma 2 hari saja ya, hari Senin dan hari Selasa, tinggal besok. Dan setelah itu kita long weekend ya. Mau kemana nih Bapak Ibu? Mau jalan-jalan kemana nih? Kita ketemu lagi nanti hari Senin minggu depan ya. Wow banget tuh. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin lagi. Sangat disayangkan bagi teman-teman Bapak Ibu yang senang hobi trading, ini jadi galau ya, Minggu jadi galau. Kenapa liburnya kepanjangan katanya ya? Tapi it's okay, kita enjoy aja. Manfaatkan untuk belajar ya, mereview perdagangan 1 bulan Oktober ini bagaimana kondisinya. Dan itu baru bisa Bapak Ibu lakukan kalau Bapak Ibu memiliki catatan ya, catatan yang baik, trading harian ya, trading bulanan, ada catatan yang baik, pembukuan yang rapi sehingga kita boleh mereview kira-kira sinyal apa sih yang paling baik, yang paling cocok buat saya, dan style trading seperti apa sih yang paling oke buat saya. Apakah belanja harian? Belanja harian pun juga kita ada beberapa ya. Ada scalper ya, beli dalam sekian jam kita sudah harus jual lagi. Atau untuk beberapa hari ya, 1 atau 2 hari, beli hari ini, jual besok atau lusa. Atau mungkin mau belanja mingguan. Seminggu sekali kita belanja, tentuin kapan waktu belanja yang terbaik. Setelah itu kita diamkan beberapa hari. Nanti di minggu depan atau 2 minggu lagi kita baru mulai realisasikan profit taking. Atau mungkin belanja bulanan. Belanja bulanan, kita belanja setiap awal bulan atau akhir bulan. Kapan aja waktu yang paling baik untuk belanja. Itu baru dari time frame. Belum dari sinyal. Atau belum dari pola trading seperti buy on weakness kah yang paling oke buat saya? Atau buy low, sell high? Atau buy high, sell higher? Ya, masing-masing punya style sendiri-sendiri. Apakah mencari sinyal-sinyal yang sideways, terus kemudian ketika dia break box, Bapak Ibu bisa beli? Atau cari yang dia swing di bottom box atau bottom Bollinger Band, jual di atas box atau jual di atas Bollinger Band? Itu hanya bisa Bapak Ibu analisa kalau Bapak Ibu memiliki catatan yang rapi. Sampai hari ini pun saya masih memiliki catatan ini. Dan ada yang japri sama saya, Pak, bukunya itu dijual berapa katanya. Mohon maaf, buku itu dijual. Gini, saya punya buku ini udah ada 3 apa 4, saya mesti nyari-nyari lagi ya. Jadi setiap tahun saya buat gitu ya, sehabisnya ya, sehabisnya. Ini saya, dan ada jurnal di sini, catatan kecil saya. Kenapa satu saham nggak jalan? Kenapa saham ini jalan?
Dan kenapa saya dari saham ini profit taking, dan kenapa saya saham ini nggak profit taking, dan semua ada di buku ini ya, sampai priceless lah orang bilang buku ini ya. Karena apa? Karena berisi catatan harian, jurnal harian. Itu yang saya mau Bapak Ibu bikin juga. Ayo bikin. Karena lewat sini, lewat catatan ini, Bapak Ibu menjadi nanti lebih mengerti dengan karakter kita. Trading itu bisa diajarkan. Bapak Ibu bisa belajar. Tapi untuk menjadi suatu habit yang baik, Bapak Ibu harus mendevelop, harus menempa diri sendiri. Tidak bisa dari orang lain. Jadi kembali ada effort yang harus Bapak Ibu lakukan, laksanakan. Tidak bisa serta-merta ketika kita berikan tools-nya, kita berikan teorinya, terus bang, Bapak Ibu bisa menjadi seorang trader yang piawai. Bapak Ibu tetap harus kerja ya. Ini tuh bisnis. Jadi kalau ada yang tanya, Pak Erwin, kamu sekarang main saham? Wah, saya bilang, saya meralat. Mohon maaf, saya ralat. Saya tidak sedang main. Saya tidak sedang bermain. Saya itu kerja. Saya itu bisnis. Dan trading saham adalah salah satunya. Dan bikin video ini juga kerja loh. Karena apa? Ketika saya bikin video ini, saya melakukan analisa. Saya bikin catatan kecil. Saya mereview catatan tadi. Tadi siang, saya trading saya bagaimana. Itu kerja. Kalau cuma sekedar main-main, ya kita beli, jual, profit, udah. Rugi, ya enggak apa-apa. Ya, itu main-main namanya. Ke kasino aja, happy. Kalau di sini kita belajar bisnis, kita belajar memiliki mata pencaharian, tapi di dunia trading saham. Di Amerika, di Eropa, di negara maju, trader itu adalah suatu profesi. Dan tidak main-main untuk menjadi profesi seorang trader. Dan hanya di Indonesia saja, trader itu menjadi kata sesuatu yang bermain, quote-unquote ya, tanda kutip. Nah, itu yang mau saya perbaiki. Lewat Winner Stocks Indonesia, kita mau membimbing Bapak Ibu menjadi seorang trader profesional. Trader dalam arti kata yang sesungguhnya. Oke? Ini saya kasih lihat porto kita hari ini ya, khusus hari ini saja. Ini adalah porto dari member yang VIP. Ini yang saya maksud road to be a professional trader ya. Jadi kalau setiap hari atau nggak setiap hari lah kita bikin jurnal, sekiranya setiap minggu Bapak Ibu bisa mendapatkan profit seperti ini. Bisa nggak menjadi mata pencaharian yang utama? Yes, bisa. Bahkan trading ini pun salah satu sudah menjadi mata pencaharian utama saya. Saya punya usaha tempat lain ya, dan real, dan tetap saya jalankan, dan sekarang saya jadi punya 2 usaha utama yang bisa saya andalkan. Ketika masa pandemi ini, usaha saya utama yang tadinya itu rame tiba-tiba menjadi turun drastis omsetnya, trading ini bisa menjadi penopang supaya dapur saya tetap mengebul ya. Ya, sesimpel itu saja sebenarnya. Dan saya yakin di masa pandemi ini, ketika kita mempelajari ilmu baru, cara baru, new normal dalam arti yang sesungguhnya, new normal dalam arti kita memiliki kehidupan yang baru, benar-benar completely new. Nah, itu akan baik sekali ya. Jadi saya ajak teman-teman, Bapak Ibu, bagi yang masih ragu-ragu dengan dunia trading, dengan dunia pasar modal, cobalah berkenalan. Siapa tahu bisa seperti saya. Saya 2008-2016 trading masih asal-asalan, dan ketika 2016 saya belajar sungguh-sungguh, dan tidak ada yang nyangka hari ini saya bisa menjadi seorang coach
dan menjadi seorang trader profesional. Nggak ada yang nyangka. Siapa tahu Bapak Ibu juga bisa mengalami hal yang sama. 2020 menjadi titik balik bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini portonya. Ini porto kita ada 3 lembar. Nah, ini. Hari ini kita trading di deal ya, trading di Pure ya. Ada yang J-Sky juga, tapi nggak kasih saya share screenshotnya karena udah taking profit. Atau ada juga beberapa yang nggak tahu cara screenshot. Terus BMRI ya, BMRI luar biasa sekali. Kita dapat BMRI, saya udah kasih sinyal BMRI dari jauh-jauh hari ya. Jadi apa yang saya kasih lihat hari ini bukan berarti belinya persis hari ini, belum. Tentu juga, bisa juga mereka udah beli dari jauh-jauh hari, dari kapan hari ya. Dan hari ini ketika mulai menghasilkan, mereka kasih share ke saya, laporan ke saya. Jadi trading itu bisa aja mingguan, kita 1 minggu gitu ya. Periode 1 minggu kita ambil kayak gitu. Ya, itu sekilas saya menceritakan dunia trading ya. Kita langsung saja kita akan mulai. Sebelum kita mulai market review, ulasan saham dan rekomendasi saham, jangan lupa Bapak Ibu untuk klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Dan kalau Bapak Ibu mendapatkan manfaat setiap kali saya upload video ini, bantu kami Winner Stocks Indonesia untuk beri tanda jempol sehingga memberi manfaat semangat bagi kami untuk lebih mengembangkan konten-konten, memberikan konten-konten yang lebih baik lagi bagi Bapak Ibu. Dan tentu saja sesuai dengan visi misi kita Winner Stocks Indonesia untuk menciptakan sebanyak mungkin trader di Indonesia. Bapak Ibu bisa men-share video konten YouTube saya ini kepada teman-teman, kepada saudara dan semua, siapa aja, grup-grup, klub, apapun itu. Silakan. Oke, kita mulai. Ini, wah, saya udah keluarin bocoran. Ups. Kalian deh, semain Gresik, nanti biar saya nggak ulas lagi. Ini saya amatin, kalau dalam 1-2 hari ini dia bisa breakout V-line, saya akan tambah ya. Ini menarik sekali karena dia sudah ada di area resisten ini. Jadi semain Gresik itu saat ini bisa diperhatikan ya. Kalau dia bisa breakout 9.650 dan khususnya bisa di atas 9675, silakan Bapak Ibu. Yang belum punya silakan masuk bertahap, yang sudah punya silakan average up ya. Ini menarik sekali nih, semain Gresik menarik. Karena dia ada gap di sini ya. Yang ini ada gap, gap ini bisa diperhatikan untuk kemudian dia bisa berpotensi nutup ini, gap ini. Ya, ini dia berpotensi nutup gap ini. Oke, ya. Sekarang kita, ini sudah satu loh ya, sudah satu. Kita akan mulai dari composite. Nah, composite hari ini keren banget ya. Tapi sayangnya adalah dia terkena resisten di V-line. Nah, ini kita lihat, dia sejarahnya kalau kepentok V-line biasanya besoknya merah. Ini kepentok V-line dan besoknya merah, bikin galau ya. Kita berharap besok candle-nya tidak jadi merah. Tapi kemungkinan ke arah sana besar, karena apa? Seperti saya ulas di awal, Rabu, Kamis, Jumat, kita akan libur panjang. Jadi, hati-hati, waspadai, besok diwarnai dengan aksi profit taking dulu. Kenapa? Karena banyak di antara para trader, trading itu menggunakan dana margin, yang mana kalau Bapak Ibu menggunakan dana margin dan liburnya panjang, ini akan kena bunga. Jadi, harus jual. Ketika Bapak Ibu jual, maka bunganya tidak akan kena. Kalaupun kena, jadi berkurang. Jadi besok tuh mereka cenderung besok diwarnai dengan tekanan aksi jual. Jadi waspadai ya. Kemudian kita bahas sektoralnya. Secara sektor,
Agri menarik ya, setelah dia mantul dari V-line, dia bagus ini ya. Jadi silahkan dipantau sektor agri, dan ada 2 emiten yang saya menarik di agri adalah Astra Agro Lestari ya, dan LSIP. Yang menarik di sini adalah LSIP ya. Saya silakan bagi Bapak Ibu, ini chartnya mirip-mirip sama Semen Gresik ya. Kalau bisa melampaui 970 dan 970, silakan, ini boleh dibeli ya, LSIP. Walaupun sebenarnya LSIP ini tidak masuk catatan saya hari ini untuk beli, nggak apa-apa. Ini saya berikan bonus ya LSIP ini. Kemudian ada Basic Industry, yang mana menarik ya, cukup baik, dia masih di atas. Selain Basic Industry ada Finance. Finance ini juga keren ya, setelah kemarin mantul dari garis V-line, dia sudah mulai kelihatan di atas lagi ya, ini udah mulai back on track. Dan cermati sektor finance ini jika mampu melewati areal ini, berarti ini akan boost. Jadi bagi Bapak Ibu yang nabung saham di bank, perbankan, silakan hold ya. Kemudian ada Miscellaneous Industry, ini juga masih oke banget ya, aman. Lalu ada Infrastructure, masih berkutat di bawah, ini jauhi aja. Kemudian ada Consumer, sama, masih di bawah, jauhi. Ada Property mulai rebound, tapi ini yang rebound ini sahamnya POL ya. POL hari ini ARA, sebagai informasi aja. Kemudian ada Trade. Nah, Trade ini juga menarik ya, silahkan Bapak Ibu cari emiten yang ada di dalam Trade. Ini menarik, dia ada di atas V-line. Kalau dia besok bisa lanjut lagi, silakan. Ini berarti dia trennya cenderung uptrend ya. Bapak Ibu bisa lihat ini polanya secara garis besar dia uptrend nih cenderung. Maaf ya. Nah, ini secara garis besar dia cenderung uptrend nih. Jadi silakan ya. Kemudian ada mining. Mining ini yang kurang baik ya, tapi walaupun kurang baik dia masih tertahan di areal selendang. Jadi tenang aja, keep calm aja. Itu fungsinya trading dengan menggunakan indikator ya. Jadi Bapak Ibu trading itu jadi jauh lebih rileks, jauh lebih santai. Ikutin aja. Yang penting Bapak Ibu punya trust ya, punya trust terhadap trading system ini. Untuk membangun trust, silahkan nonton video-video ulasan saya yang lainnya. Nah, oke, saya akan berikan rekomendasi saham. Silahkan dicermati untuk perdagangan esok hari, yaitu Pegas ya. Pegas ini berpotensi untuk menutup gap-nya di level 1170-an ya, sampai 1180-an. Bukan masalah target profitnya di sini, tapi setidaknya ini adalah areal yang bakal dia tuju. Dan dekat situ ada V-line, jadi mungkin ini cukup relevan untuk jadi target. Dan dari level ini ke V-line masih sekitar 7%-an lagi. Wow ya, kapan lagi dapat 7%? Kemudian ada MNCN. MNCN juga sama, target saya menuju ke V-line ya. Dan ini ada sideways di areal sini, waspadai untuk aksi profit taking. Biasanya ya dekat-dekat V-line juga. Relevan kan, berarti V-line kita itu relevan. Jadi saat ini menentukan support dan resistennya gampang ya. Pakai patokan, kalau di bawah V-line, pakai V-line sebagai patokan aja. Oh, target sana deh, udah gitu merem, udah. Kemudian Bank Mandiri hari ini keren ya. Dia bisa di atas V-line lagi, tapi dia ada gap. Sayangnya dia ada gap di bawah ya. Nggak apa-apa. Kalau besok tren ini berlanjut, candlenya biru tua atau hijau, silakan ya untuk jaga, tetap maintain up ya, hold saja. Kalau baru mau masuk, silakan masuk bertahap ya. Kemudian BHAT, satu lagi BHAT, ini juga keren banget ya. BHAT ini selalu bikin new high lagi. Cuma yang saya khawatirkan satu, ini kan di all time high-nya dia. Yang saya khawatirkan adalah dia terlalu jauh meninggalkan selendang. Jadi ini lebih untuk trading pendek saja ya. Untuk besok
untuk on screen ada beberapa yang bisa untuk scalping. Mohon maaf, untuk scalping saya tidak berikan rekomendasi di ulasan rekomendasi saham ini, karena seperti kita ketahui, yang saham lapis ketiga itu high risk. Memang high gain memang, tapi high risk-nya itu. Banyak sekali teman-teman kita yang nonton video ulasan ini tapi belum dibekali dengan pengetahuan cara scalping yang benar. Nah, itu yang saya khawatirkan. Terlalu berisiko, bukannya apa. Saya tidak mau memblusuk, istilahnya menjorokkan kalian ke areal itu ya. Memang menarik sekali. Gorengan itu menarik sekali. Itu seperti kayak gula ya dirubungin semut gitu ya. Memang sengaja dibuat seperti itu. Tapi itu tidak baik sebenarnya. Tidak baik untuk investasi, baik untuk pola trading yang benar gitu, pola menjadi seorang investor yang benar itu kurang bagus gitu. Oke, itu dulu dari saya. Jangan lupa ketika Bapak Ibu merencanakan bepergian, pastikan protokol kesehatan disiapkan. Bawa cadangan masker yang cukup, bawa hand sanitizer yang cukup, dan pastikan vitamin, jaga kesehatan. Oke, sampai jumpa semua. Happy cuan dan God bless.